Halo guys, perkenalkan nama saya Fata Pujangga. Nah, saya ini suka menulis. Katakanlah saya dari SMP, saya sudah suka menulis. Ya semua orang yang suka menulis dari SD pun, dari TK udah biasa menulis ya. Terus SMP dulu saya sudah menulis puisi dan diterbitkan di koran-koran lokal. Nah kemudian SMA, kemudian waktu kuliah dan sebagainya saya suka menulis. Dan hari ini saya ingin jadi YouTuber. Serius, bukan berarti jadi penulis itu tidak menarik lagi guys. Nah, banyak hal yang kita dapat dari YouTuber, bukan uang. Pertanyaannya, konten apa yang akan saya bangun? Konten apa yang akan saya buat ke depan? Saya juga bingung awalnya. Dan kemarin mungkin video-video saya sebelumnya itu hanya mungkin masih mikir dan sebagainya gitu. Saya ingin bikin konten yang pertama adalah tentang asmara. Oke, menarik enggak? Kalau enggak menarik, nanti akan kita bikin semarik mungkin, baik itu dari editing dan sebagainya. Yang kedua adalah tentang politik. Kenapa harus bicara politik? Ya, beda dong. Politik milenial. Kenapa kaum pemuda milenial ini banyak yang anti terhadap politik? Kenapa? Karena jenuh, bisa karena mereka menganggap politik itu kotor, meskipun pada dasarnya tidak. Kemudian yang ketiga adalah tentang tentang demokrasi, karena demokrasi di era digital itu sangat-sangat penting. Serius, sebagai generasi digital kita bebas, kita harus merasakan kehidupan yang bebas, merdeka dari kenangan mantan, merdeka dari masa lalu, merdeka dari pasangan kita, ya, merdeka dari semua aspek. Kemudian pertanyaan, kenapa saya harus pilih konten-konten itu? Kok banyak kontennya ini? Kenapa tidak harus fokus? Tidak harus fokus jadi YouTuber. Jadi YouTuber tidak harus fokus dalam satu konten aja bro. Jadi saya fokus di 3 konten tadi. Kenapa? Apa alasannya? Mau tahu? Yang pertama, saya memilih asmara karena bicara asmara tentu kita bicara tentang cinta. Kenapa harus cinta sih? Cinta. Kenapa harus cinta? Karena dalam kehidupan kita tidak lepas dengan yang namanya cinta. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Nah itu kan, itu sebuah dalil apa ya? Ya itu dalil. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Anda bayangkan bagaimana kalau taman itu tidak berbunga, gersang, gak ada rumputnya sama sekali. Menarik nggak? Nggak menarik. Nggak ada orang yang ke sana. Nggak ada orang yang ke sana. Nah, itulah hidup bercinta. Kemudian joblowers, bercinta nggak? Joblowers itu juga cinta bro. Serius, joblowers itu penuh cinta terhadap diri kita sendiri. Ya enggak? Kalau mereka yang punya pasangan, mereka mengorbankan dirinya untuk pasangannya, untuk dirinya sendiri. Tidak peduli, ya kan? Jadi yang benar-benar punya cinta sebenarnya joblowers. Mereka bebas, merdeka. Kemudian, kenapa lagi saya harus pilih? Kenapa saya harus pilih politik milenial? Lagi milenial. Siapa sih milenial itu? Karena aku mengaku milenial kalau umurnya sudah tua. Banyak orang bilang, meskipun usia saya sudah tua, tapi gagasan saya masih milenial. Mau apa itu? Nggak laku. Buat milenial itu basi. Nggak usah ngomong kayak gitu. Nah, kembali yang tadi. Kenapa harus pilih politik? Pilih politik karena saya ingin mengungkapkan banyak hal di sana. Kenapa generasi hari sebagian tidak suka politik? Bahkan mereka nanya, apa untungnya politik? Jawabannya di episode yang selanjutnya. Kemudian
Yang ketiga, saya pilih konten demokrasi. Ya, semua berkesinambungan. Cinta ini butuh kemerdekaan. Politik itu butuh kemerdekaan. Cinta butuh kebebasan, politik butuh kebebasan. Jadi politik cinta tidak hanya dimiliki orang-orang yang punya pasangan, tapi juga orang-orang yang jomblo, orang-orang yang juga tidak punya pasangan. Cinta di dunia politik dibutuhkan, dan begitupun politik di dunia cinta itu dibutuhkan. Demokrasi apa? Demokrasi itu tidak hanya dimaknai sebagai formalitas saja, sebagaimana yang kita ketahui. Demokrasi hanya terbatas pada formalitas saja, seperti pemilihan umum, seperti pemilu, pilkada, dan pemilihan-pemilihan lainnya. Itu terbatas di situ saja. Para politisi memaknainya seperti itu. Ya sebenarnya kenapa sih sebagian generasi muda ini tidak suka dengan politik? Karena mungkin menjenuhkan, yang pertama. Yang kedua, mungkin terlalu kaku, atau mereka memaknainya sebagai sesuatu yang kotor, atau karena ini tidak menarik. Ya, kenapa tidak menarik? Bukan kita yang salah, bukan generasi muda yang salah, karena para politisi ini memang cenderung menampilkan hal-hal yang tidak menarik. Itu jawabannya. Lantas bagaimana cara agar dunia politik ini menarik? Kita cari tahu di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, tekan loncengnya, dan musik, dan jangan lupa like. Oke, sampai jumpa.